Selamat sore rekan-rekan semua. Saya Eko Wijatso, Technical Advisor dari Synek Metrodata, akan membawakan sedikit update tentang HP ProLiant Gen 9. Agenda pada sore hari ini adalah teknologi trends, terus teknologi with Gen 9 server, Gen 9 hardware, why choose HP, and Q&A. Oke, ada pertanyaan. Teknologi trend. Teknologi komputer saat ini makin tahun makin bertambah, akan makin growth, makin besar, makin bertambah juga untuk kebutuhan dari komputernya, dan teknologinya juga akan makin terus meningkat. Dulu kita berkisar untuk penyimpanan data itu hanya mengenal kilobyte, terus naik selanjutnya ke megabyte. Sekarang ini trennya ke petabyte sebetulnya. Sekarang storage sekarang sudah sangat besar, jadi untuk tera sendiri aja udah satu disk aja udah bisa mencapai 4 tera sampai 6 tera sekarang saat ini. Nah, scale change everything. Jadi semua itu dengan perubahan itu semua merubah teknologi, teknologi yang saat ini dan akan datang pasti akan terus berkembang, seperti hardware, terus dari rate-nya, redundancy-nya, terus sistem, sama software-nya juga akan terus berkembang. Server Gen 9 teknologi, apa sih yang ada di Gen 9 ini untuk ProLiant? HP ProLiant sebelumnya pada Gen 8 menggunakan Sandy Bridge dan EV Bridge. Itu core-nya hanya terbatas di 8 dan 12 untuk yang EV. Tapi untuk yang sekarang ini, untuk Gen 9 ini teknologi core-nya sendiri kita berkembang sudah sampai ke 18 core. Itu teknologi dari Intel-nya sih sebetulnya. Untuk CPU watt-nya ini emang seharusnya makin kecil, tapi karena core-nya juga makin banyak, maka watt-nya juga makin besar, dan untuk mengejar performance dari kecepatan speed dari CPU-nya. Lanjut ke untuk memorinya, sekarang sudah menggunakan pada Gen 9 ini menggunakan DDR4, yang sebelumnya pada Gen 8 menggunakan DDR3, Gen 9 sudah DDR4. Untuk frekuensinya pasti meningkat dari 1866 ini ke 2133. USB yang sebelumnya masih USB 2, pada Gen 9 ini udah USB 3. Untuk storage-nya, ini ada yang terbaru adalah teknologi NVMe, M2 dan NVDIMM. Itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk drive bay ini dari waktu di Gen 8 itu hanya maksimum dia desain sampai hanya 10 SFF. Nah, sekarang untuk di Gen 9 bisa mencapai 10, 12 tambah 2 malah. Jadi 12 tambah 2 berarti ada 14 sampai 14 yang RF. Nah, ini teknologi dari prosesornya. Waktu prosesor Sandy Bridge, performance yang didapat hanya berkisaran 33%, dengan memori yang high, yang tinggi. Nah, untuk yang Haswell dia bisa mencapai 50%, jadi 50% dari yang Ivy Bridge. Kalau yang dulu dari Ivy Bridge dia
33% kenaikan dari Sandy Bridge yang sebelumnya. Makanya makin kesini makin cepat speednya. Dan dia didukung yang untuk Haswell ini, Gen 9 ini didukung dengan DDR4 teknologi. Ini core-nya. Untuk Haswell ada family core-nya ada mulai dari 12 sampai 14 yang E5 4600 series 4 soket, support 4 soket, terus E5 2600 series ini 2 soket supportnya, dan E5 1600 series ini hanya 1 soket. Ini juga core-nya jadi bervariasi. Kalau yang untuk E5 4600 ini maksimum bisa 14 core, tapi untuk yang E5 2600 ini sudah mencapai 18 core. Kalau yang 1 soket ini hanya mencapai 8 core. Di sini juga ada yang prosesornya ada tipenya yang advance, standar, dan basic. Ini hanya berlaku untuk yang 4 soket dan support 2 soket. Jadi kalau yang untuk yang basic hitungannya untuk yang 2600 ini hanya maksimum 10 core. Tapi untuk yang standar sudah bisa 14 core, dan untuk yang advance bisa mencapai 18 core. Ini grafik dari sisi prosesornya sih. Selanjutnya teknologi M2. M2 ini ibaratnya dia bisa menggantikan proses booting proses yang tadinya di hard disk. Dengan menggunakan M2 ini jadi lebih kecil, dan dia ditaruh di motherboard, ditaruh di boardnya. Jadi tidak ngabisin space hard disknya, space bayi dari hard disknya tidak termakan. Dia punya 1 soket tersendiri di dalam si servernya. Ini sebetulnya sama-sama seperti hard disk intinya. Kapasitasnya baru sampai 512 GB. Ini untuk flash untuk USB. USB-nya juga support redundant. Dulu yang sebelumnya di Gen 8 masih baru 1 USB internal. USB internal baru support 1, tapi kalau untuk yang di Gen 9 ini support redundant. Ini apa yang dimaksud dengan NVM ini, non voltage memory express. Ini adalah protokol baru di mana dia hanya connect ke SSD. Yang sebelumnya SSD itu connect melalui SATA dan SAS port. Saat ini dia punya satu bar sendiri, langsung connect ke CPU menggunakan namanya protokolnya non voltage memory express. Jadi dia seperti PCI Express yang langsung dari connect antara dari prosesor langsung ke SSD langsung. Jadi performance-nya tidak ada bottleneck di bandwidth-nya. Perbedaannya performance SSD disk dengan SAS dan dengan NVMe. Jadi cukup jauh. Di sini bisa mencapai 350.000 IOPS, sedangkan untuk yang SSD yang standar ini hanya 40.000 IOPS. Jadi cukup jauh perbedaannya. Ini teknologi dari memorinya. Saat ini DDR4 up to DIMM soket per channel. Jadi satu channel itu support sampai 3 memori. Saat ini ada yang mencapai paling besar 64 GB per satu kepingnya.
sebelumnya hanya di 32, sekarang udah mencapai 64. Ini desainnya jadi jika kita menggunakan channel yang pertama kali, ibaratnya channel-channel yang 1, terus 3, 6 dan 8 ini akan didapat frekuensinya sebesar 2013. Tapi begitu ada penambahan yang channel yang selanjutnya di 2 dan 4, terus channel 5 dan 7 ini frekuensinya turun jadi 1866. Ini teknologi sih, sebetulnya teknologi dari si memorinya biar nggak terjadi collision aja sih. Untuk yang DIMM 3 support 3 memori per channel. Nah, yang ketiganya malah lebih turun lagi gitu, lebih lambat lagi. Selanjutnya storage controller. Untuk Gen 9 ini storage controllernya sudah mencapai 12 GB smart rate, dan tipe-tipenya sedikit sih, nggak terlalu banyak. Dia ada ini untuk SATA, yang SATA supportnya B140i ini hanya support SATA. Terus untuk SAS mulai dari H240AR, ini yang onboard, jadi ditaruh di board, bisa ditaruh di board langsung. Kalau ini berupa card H240 berupa card Smart HBA SAS. Terus yang lama masih dipertahankan yang tipe seri P440AR, ini sebenarnya di Gen 8 juga udah ada, masih dipertahankan berupa board juga di board. Yang P440 ini berupa card seperti ini, yang 840 juga berupa card. Case-nya bisa ditambah, hanya yang seri P. Seri P case-nya bisa ditambah mulai dari 2 GB, 4 GB dan 4 GB sampai 4 GB. Power supply. Dulu yang di Gen 6, Gen 7, Gen 8 tuh power supply-nya 1200 watt, dan dia modelnya lebih besar. Untuk yang Gen 9 ini modelnya lebih kecil, lebih kecil dibanding dengan Gen 8. Dan dia variasi dari wattnya ada yang mulai dari 500, 800 dan 1400. Jadi ini Gen 9 ini mengklaim bahwa itu dari volumenya power supply-nya lebih kecil 25%. Yang disupport disupport oleh server Gen 9 ini ya, mulai dari operating systemnya dari Windows 2008 R2, 2012 dan selanjutnya later. Linux-nya juga mulai dari Linux 6 ya, nggak bisa Linux 5, udah nggak bisa support. VMware mulai dari ESX 5.0, 54 nggak bisa support. Gen 9 hardware. Untuk Gen 9 hardware ini saya ambil contoh hanya satu tipe server aja, hanya Blade aja. Sekarang yang sebelumnya Gen 8 menggunakan V1 dan V2, untuk seri prosesornya pada Gen 9 udah V3. Memori yang sebelumnya 1866,
sekarang di up menjadi 2133 MHz. Internal storage controller sebelumnya menggunakan P200 series. Nah, untuk yang ini yang B series ini hanya untuk support SATA. Jika harddisknya SAS, maka harus ditambah menjadi yang P240 atau H244. Drive case-nya ini hanya support 2 SFF. Sedangkan di Gen 9 ini ada yang tadi yang M2 slot. Jadi bisa ditambah internal disknya, tambahin lagi dengan yang M2 tadi. Untuk PCIe 2 mezanin sama 2 mezanin juga. Networking juga nggak ada perubahan, flexible lock support. Ini dalamnya daripada blade-nya, hardware-nya. Kita lihat di sini ada 2 CPU, memori, support sampai 16 DIMM. Terus di sini bagian depan ini hard disk. M2 slot ada di depan juga. ILO management. Terus ini yang PCI X-nya ada 2 slot. Smart tray-nya ada di sini, di atas tuh. Why choose HP? Kenapa HP? Karena masih ke depan masih terus berkembang, feature proof sampai saat ini, dan selanjutnya akan terus bertambah melakukan ekspansi dalam teknologi. Terus industry leading dalam hal power, consumption power, dia terus efisiensi terus ditingkatkan. Dia melakukan development di sisi powernya terus dilakukan, terus terintegrasi dengan sistem manajemen mereka. Jadi ada storage, ada server, ada networking, itu bisa saling terintegrasi. Dan model, dia selalu fleksibel dalam hal model dan performance-nya. Oke, itu aja. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, email aja.